Halo semuanya, jumpa lagi dalam SSD Random. Ya, sorry. Kali ini aku akan membacakan selanjutnya, yaitu chapter selanjutnya dengan judul sama, yaitu naskah Escape from Mars. Dan ya memang memang sedikit terlambat untuk membuat videonya karena ada kesibukan di real life, jadi aku harus selesaikan semuanya. Dan hari ini kebetulan sudah waktunya untuk lanjutkan kembali kisahnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan komentar Anda. Tanpa kalian aku ada di sini untuk membacakan kisahnya ya. Oke, kita mulai. Soal 17, singularity atau bisa dibilang singularitas. Pantas saja makhluk itu berada di sekitar rovernya, menggigit rovernya. Mungkin makhluk itu mencium bau ubi. Ia berpikir keras mencari keterkaitan antara ubi dan makhluk aneh itu. Kalau begini terus, percuma ia mempunyai banyak makanan kalau ia terus-terusan dikejar oleh peliharaan ikan sialan itu. Kotoran manusia dan urin sintesis. Tunggu, urin sintesis? Jawaban baru bagi River. Well, dia harus memulai penelitian dengan risiko besar di Mars. Ia tidak mengerti kimia karena ia lulusan biologi. Biologi adalah kelas tingkat terendah di Mars, di NASA. Itulah mengapa hampir tidak lowongan menjadi asal untuk kelas itu. Tapi apa yang dialami River berbeda. Berkat kegilaannya yang berhasil membuat kaktus hidup di dalam air selama beberapa minggu, ternyata direktur terpancing dan segera menggesernya ke kelas pelatihan astronot. Ia resmi jadi astronot biologi kedua setelah Ethan. Namun singularitas itu berbalik. Ia harus mendekam di Mars untuk beberapa tahun ke depan. River harus membuat makanannya sendiri atau dia akan mati kelaparan dan mewujudkan berita hoax NASA tentang kematian Ethan karena kelaparan. Pertama, dia mulai membersihkan ruang kumpul kru dan hanya menyisakan meja serta beberapa peralatan komunikasi lainnya. Lalu dia menutup akses jalan ke luar rapat-rapat guna menghindari tamu tak diundang. Kedua, River mulai memakan ubi mentah. Ia menumbuk ubi itu perlahan dan mengambil sampel ekstraknya. Kini ia tahu mengapa ubi buatan Ethan dapat mengundang teori itu, makhluk itu. Ia membaca tentang teori yang ia buat sendiri dan menyimpulkannya. Seperti kita tahu bahwa teori kali ini memang cukup besar ya, seperti ini ya. Mungkin karena akan membacanya tidak menggunakan cermin, karena terus terang aku akan susah banget ya. Jadi urutannya begini: hybrid in interlate reverse theory. Ubi Ethan ada kotoran manusia, urin sintetis plus hidrogen. Kemudian bawahnya ada hybrid, terus H2O atau H2O saling bertransformasi dengan NH3 dan juga memiliki interrelate. Jika ubi dibelah akan melepaskan gas NH3 atau berasal dari hidrogen. Dan jika perkiraanku benar, hybrid itu terbuat dari beberapa senyawa, salah satunya H2O atau hidrogen. Wow. Akan terjadi tarik-menarik antara NH3 dan H2O karena keduanya berasal dari senyawa yang sama. Itulah mengapa ubi buatan Ethan mengundang hybrid. Sian kau Ethan. Yang harus kulakukan adalah menanam ubi tanpa cairan hidrogen. Kemudian ada hybrid proliferation atau reverse theory dari soal 17. Beberapa waktu lalu aku melihat hybrid sedang makan dirinya sendiri di Housecuff 1. Jadi aku simpulkan bahwa soal makhluk hidup. Kemudian ada garis ke kanan vegetatif, garis kanan kedua anak panah ke kanan lagi fragmentasi atau sel tunggal. Di bawahnya itu ada memotong dan juga dipotong. Yang kulihat salah, hybrid berusaha memotong kakinya untuk menghasilkan individu yang baru. Seketika makhluk ini mati dengan cacing panaria. Makhluk ini tidak bisa mati dengan cara fisik. Sial, jika makhluk itu tidak bisa mati, maka aku yang mati. Hal itu menjadikannya alasan mengapa badai debu terjadi pada hari pertama Hermes mendarat di Mars. Karena Ethan melemparkan ubi ke tengah-tengah planet, membuat para hybrid berkerumun hingga menyebabkan debu. Apa yang dilemparkan Ethan ke jendela Hermes itu bukanlah batu, tapi ubinya, yang otomatis membuat para tikus kecil itu mendekat dan membuat keributan. Ketika dia curiga karena kalau ubi itu bisa mengundang makhluk itu, mengapa selama ini Ethan bisa hidup dengan memakan hasil karyanya? Dari wajah Ethan seperti ia tertantang saja terhadap situasi ini. Semuanya butuh penjelasan. Keempat, ia tahu bahwa hybrid adalah makhluk berasal dari tunggal dan berkembang biak bukan dengan cara memakan dirinya sendiri untuk menghasilkan individu yang baru, tetapi memotong bagian tubuhnya untuk mengembang biak.
Jadi inilah alasan mengapa Hybrid memakan dirinya sendiri untuk memotong bagian tubuhnya saat berada di House Craft yang pertama. Ia membuat sebuah catatan teori yang lagi. Fuck, makhluk yang merepotkan itu menyebalkan, membuat River. Damian menginjak sampel itu berkali-kali sambil plastik luarnya terkoyak karena sepatunya. Dia lalu melihat sampel itu melalui mikroskop dan berhasil membuat jantungnya melompat keluar. Bagaimana mungkin? Dia masih saja bergerak. Salah satu bagian tubuhnya berkembang, ucap Damian tidak percaya. Makhluk apa dia sebenarnya? Satu lagi yang Damian ketahui, makhluk itu tidak bisa mati dengan cara fisik. Soal 18, life concept atau konsep bertahan hidup. Sekali lagi, baik Damian maupun River kalau akan memikirkan mereka sendiri. Dua anak panah yang dilepaskan hampir saja tepat pada sasaran, kini harus meleset. Bermodalkan pengetahuan saja tidak cukup, perlu juga strategi. Ia bisa bertekad kalau ia berhasil pulang ke bumi, ia akan membuat surat pengunduran diri dari asal sebanyak 100 lembar dan dia akan naik ke helikopter, membuat sedikit konvoy dengan menuliskan Direktur mencoba membunuhku melalui Mars. Oke, ia sedikit berlebihan sekarang. Masih ada banyak ungkapan yang mencerminkan River dalam kondisi kacau. Bahkan radiasi Mars kini mulai terasa. Semakin malam, semakin bertambah suhu panasnya. Siang ini, River baru saja melihat meteor yang jatuh ke seberang planet. Artinya, bahaya bisa jatuhnya kapan saja, bukan? River putus asa. Untuk terakhir kalinya, ia membuat teori cara menghasilkan air dan kaitannya dengan makhluk itu. Berpikir di luar nalar membuatnya mendapat panggilan alam. Ia segera meluncur ke kamar mandi Hub yang saja berbeda dari kamar mandi biasanya. Kamar mandi ini dirancang khusus di dalam House Air Building atau HAB agar kotoran manusia dapat digunakan kembali. Semacam daur ramah lingkungan. Kamar mandi memang tempat yang tepat untuk mendapatkan inspirasi. River telah mendapatkannya. Yang harus ia lakukan adalah memusukkan semua upi-upi itu dalam menjadi kayu pupuk. Setidaknya cara ini lebih praktis dan higienis. Bayangkan saja menanam upi dengan upi dan berpupuk upi daripada berpupuk upi rumit. Di tempat terpisah, Damian sedang berada di kantor pusat NASA. Kantor tersebut milik direktur. Ia dipanggil karena Ronald tangan kanannya. Direktur pasti sudah tahu apa yang terjadi. Ia bahkan merupakan CCTV yang ada di ruangan dan kantornya. Sial. Apaan kau, Damian? Kau melakukan juga perintah, arti direktur. Damian hanya menatap angkuh sang direktur. Bahkan ia berani bertejih di hadapannya. Asal Anda tahu, proyek ini sudah ditutup 1 tahun lalu. Kita sepakat tentang hal ini. Apa yang Anda yang melakukan tugas di luar perintah? Balas Damian tak kalah keras. Kau siapa? Aku direktur sini. Kau tidak berhak memerintahku. Proyek ini harus dilanjutkan. Jadi pergilah, usia direktur. Padahal aku punya berita yang dapat mengancam nyawa Anda. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tunggu, berita apa tuh? Ucap direktur kusar. Bonekamu telah kembali. Dia telah meninggalkan bonekanya di Mars. Jawab Damian dengan tenang. Pasti itu nih. Oke, itu dari aku ya. Terima kasih sudah sampai ke sini. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan komentar Anda tanpa kalian aku akan di sini untuk membacakan kesajiannya ya. See you and bye bye.